mendorong Lorena ini memotong anunya si John Wayne Bobbitt ini. Dia ambil pisau, langsung balik ke kamar. Di detik itu juga si abang yang tadi lagi berdiri agak sedikit loyo, ditarik, ceres. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita hari ini akan membahas sebuah pembahasan tentang insiden seorang istri yang memotong anunya suami. Mungkin agak terdengar konyol buat kalian, tapi geng, perlu kalian ketahui, kisah ini bener-bener mengerikan sekaligus menggelikan juga. Oke, sekarang kita bahas. Cerita ini benar-benar ada. Pasti kalian semua pernah mendengar kan cerita-cerita di mana seorang suami yang berselingkuh, lalu istrinya ngamuk sampai mukul suaminya, sampai melukai suaminya, ya kan? Itu banyak banget tuh yang kepergok kayak gitu. Dan bahkan nih geng, ada yang sampai memotong kelamin suaminya. Dan hal ini bukan sekedar rekayasa, dan ini benar-benar terjadi. Tapi dari banyaknya kisah suami dipotong anunya oleh istri gara-gara selingkuh, kisah ini yang sangat-sangat menarik menurut gue. Dimana suaminya setelah dipotong anunya oleh istri, namun suaminya malah jadi bintang film biru alias film anu-anu gitu ya. Oke, kok bisa gitu ya? Kok bisa dia main film anu-anu? Kan anunya udah dipotong gitu ya. Jadi bagaimana cara dia beranu-anu gitu kan? Aduh ya anu geng, ya anu. Jadi gini ceritanya geng, ini menarik banget sebenarnya. Ini benar-benar terjadi dan kalian harus dengar ceritanya nih. Harus banget denger nih. Dari kisah ini malah tercipta sebuah nama untuk spesies cacing gitu ya. Gara-gara kisah ini gitu, ilmuwan malah terinspirasi untuk menamakan spesies cacing dari kejadian yang dialami oleh pria ini gitu. Nah, kisah ini sebenarnya sangat-sangat booming dan ramai dibicarakan di tahun 90-an. Kejadian ini dialami oleh sepasang suami istri di tahun 1993. Nah, yang cowok namanya John Y. Bobbitt yang lahir pada tahun 1967 dan istrinya Lorena Bobbitt yang lahir pada tahun 1968. Jadi lebih tua nih, ini berondong ceritanya nih. Kedua orang ini berkebangsaan Amerika dan menikah pada 18 Juni 1989. Jadi nikahnya cukup muda ya geng, umur 20 tahunan begitu ya. Mereka berdua ini menjadi terkenal di tahun 1993 karena adanya sebuah tragedi pemerkosaan alias marital rape dan KDRT gitu terhadap istrinya. Jadi marital rape ini kayak apa ya, walaupun dia sudah suami istri tapi ketika melakukan hubungan intim dengan kasar yang tidak diinginkan oleh istrinya gitu ya. Nah itu menjadi sebuah aksi kriminal gitu walaupun udah jadi suami istri. Insiden ini terjadi ketika malam hari istrinya si Lorena ini pulang. Nah ketika dia pulang tiba-tiba aja suaminya itu langsung mengajak Lorena ini berhubungan intim. Tapi di dalam keadaan capek Lorena ini gak mau geng. Hingga akhirnya suaminya yang bernama John Wayne Bobbitt ini memaksa dengan cara kekerasan terhadap istrinya. Nah ini tadi yang disebut dengan marital rape. Jadi ibaratkan walaupun sudah halal, kalau dari dua belah pihak tidak menginginkan, itu satu pihak tidak boleh memaksa. Lo harus ingat itu. Kalau di luar negeri gitu ya, geng ya. Tidak ada istilah lo suami gue, lo istri gue, lo harus benar-benar melayani gue secara ya nafsu gitu ya. Enggak juga. Jadi harus ada keinginan bareng-bareng gitu ya. Mungkin aja si suaminya lagi bau kali ya, males gitu istrinya gitu kan. Nah, setelah diperkosa oleh suaminya, dia dalam keadaan capek nih, geng, benar-benar capek banget. Dia shock banget gitu ya apa yang dialaminya dan dilakukan oleh suaminya gitu ya. Dia langsung ke dapur. Nah, pas dia ke dapur, dia minum air putih karena capek, dia ngelihat pisau di dapur. Disitulah akhirnya menimbulkan ide dia, anjir ini orang gitu ya, bikin sakit gua gitu. Gua lagi nggak mau, gua lagi nggak pengen, gua lagi capek, malah dipaksa. Oke, gua bikin elu selama-lamanya nggak bisa nganu-nganu nih. Lu rasain katanya. Dia ambil pisau, langsung balik ke kamar. Di detik itu juga si abang yang tadi lagi berdiri agak sedikit loyo, ditarik, ceres. Lalu si Anu suaminya ini putus seketika geng. Tanpa berpikir lama, Lorena ini langsung mengambil si Anu tadi. Dia membawa si Anu itu menuju mobil. Dia membawa mobil dengan kecepatan penuh. Lalu di dalam perjalanan dia segera membuang si Anu suaminya tadi. Jadi di perjalanan dia ngebuang anunya itu. Gak lama setelah itu dia mengakui perbuatannya dengan cara menelpon 911. Mungkin karena kondisinya itu dia panik gitu ya. Anu suaminya udah putus, dia panik gitu gimana caranya nih, takut suaminya mati gitu ya. Dia telepon 911 dan menceritakan kronologi yang telah dia lakukan
hubungan gitu ya, dari mulai berantem sampai akhirnya dia potong si Anu tadi gitu. Nah, akhirnya para petugas 911 langsung menolong si suaminya dan mencari bukti si potongan anunya tadi dibuang kemana gitu. Lalu pada akhirnya para petugas ini pun meminta keterangan Lorena lebih dalam, lebih jauh, di mana posisi anunya tadi dibuang gitu ya. Akhirnya dia menceritakan gitu, oh anu suami saya buang di kilometer ini gitu, seingat saya ya gitu. Nah, di luar negeri ini kan canggih geng, ada yang namanya CCTV gitu ya. Jadi jejak rekam perjalanan Lorena ini bisa kerekam dan didetek melalui CCTV. Pada akhirnya petugas menemukan potongan anunya si abang itu gitu ya, potongan anunya si suaminya gitu. Akhirnya dibawalah dalam kondisi masih seger gitu ya, masih ada darahnya, jadi belum benar-benar mati gitu. Dibersihkan dengan antiseptik dan dikemas dengan baik oleh para dokter dan petugas dan dibawa ke rumah sakit. Nah, akhirnya dioperasi kembali si anunya ini ke tempat di awal dia berada lah ya, di antara dua kaki si suaminya gitu ya. Penyambungan si anu, gue nggak paham nih, mungkin kalau dari kalian penonton gue ada yang tim medis atau paham dunia kedokteran khususnya di bedah gitu ya, di dalam dunia bedah, bisa tolong dijelaskan nih, ini apa sih namanya nih kalau udah kayak gini gitu ya, menyambungkan sesuatu, apakah bisa gitu ya. Berarti kalau misalkan tangan putus masih bisa disambung juga, gue nggak paham. Nah, pokoknya dalam cerita ini si anunya ini dicoba disambungkan kembali selama 9 jam operasi bedah dan berhasil ternyata disambungkan. Akhirnya nih geng, setelah menjalani masa penyembuhan ya, dan si istrinya itu belum disidang juga, masih di penjara nih, si suaminya ini berangsur-angsur sembuh. Nah, penisnya itu mulai menyatu lagi dan mulai membaik gitu ya. Cuma secara fungsi itu harus dilakukan beberapa terapi, termasuk salah satunya adalah melakukan hubungan anu-anu. Nah, ketika ditanya kepada si sang suami, lo mau melakukan hubungan anu-anu ini sama siapa gitu, sementara kan istri sahnya sudah di penjara gitu ya, dan dalam kondisi selama dia sakit dia tidak mempunyai pasangan lain, tidak mempunyai pacar gitu. Akhirnya dia request ingin melakukan dengan bintang film anu-anu atau alias bintang film panas gitu. Di saat itulah keinginan dia dipenuhi. Supaya apa? Supaya fantasi dia itu lebih bergerak. Karena seseorang ini kan punya fantasi masing-masing. Ketika dia punya fantasi beranu-anu dengan salah satu bintang favoritnya dia, mungkin ini bisa membantu dia untuk sembuh gitu. Nah, akhirnya dipenuhilah keinginan dia. Bintang film anu-anu kan di Amerika gampang banget ditemukan, karena rata-rata bintang film gituan asalnya dari sana gitu. Akhirnya didatangkanlah satu bintang film anu-anu, tapi dengan syarat nih geng, ini kocak nih. Manajemen si perempuan alias manajemen si bintang anu-anu ini meminta dalam penanganan atau terapi untuk memenuhi kesembuhan si pria ini, para pihak manajemen ingin memfilmkan. Jadi di saat si pria atau si suami ini mengetes atau melaksanakan terapi penyambungan anunya bersama si bintang anu-anu ini gitu ya, direkam dan dijadikan film gitu. Akhirnya setujulah kedua belah pihak. Si suami setuju, si manajemen pun setuju. Dan kocaknya adalah filmnya itu sangat laku. Gue gak bisa tampilin, dan gue juga gak mau ngasih judul karena gak tahu nih, takutnya ada anak kecil yang nonton nanti malah searching kan. Yang jelas tuh gue udah kasih tahu namanya, kalian ya terserah kalian mau cari sendiri. Akhirnya gak cukup satu kali, diadakanlah 2 kali gitu ya. Dari pihak manajemen ini merasa anjing laku banget nih gitu ya, satu film ya. Akhirnya dilakukanlah 2 kali perfilman itu. Akhirnya terciptalah 2 film anu-anu gara-gara terapi si abang ini. Nah, untuk next ke depannya dia tidak lagi melakukan hal itu dengan bintang film anu-anu, tapi lebih kepada cewek-cewek yang dia bayar. Dan dalam melakukan terapi serta uji coba kekuatan si anunya gitu ya, dia sudah melakukan anu-anu sebanyak 70 kali dengan 70 perempuan yang berbeda. Yang udah pasti ya pakai pengaman kali ya, biar gak kena penyakit gitu ya. Nah, sekarang kita kembali kepada si kasus insiden pemotongan ini. Pada tanggal 23 Juni akhirnya mereka disidangkan, dan di dalam sidang mereka masing-masing memang mengakui kalau hubungan dalam rumah tangga mereka itu tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Nah, hal inilah yang memicu atau mendorong Lorena ini memotong anunya si John Wayne Bobbitt ini. Nah, dikatakan menurut Lorena nih ya, selama hubungan rumah tangga mereka berlangsung, John Wayne ini sering sekali melakukan kekerasan fisik terhadap Lorena dan melakukan pelecehan seksual serta emosional yang tidak terkontrol. Dan bahkan nih parahnya adalah John Wayne ini pernah mempertontonkan kepada istrinya perselingkuhannya dia yang direkam gitu. Dan bahkan dia pernah memaksa istrinya Lorena ini untuk mengaborsi anak mereka. Ini udah cukup parah sih menurut gue. Dan di sanalah si Lorena ini
akhirnya stres dan depresi, dan apa yang dia lakukan terhadap suaminya itu adalah dampak dari dua hal tersebut. Lebih parahnya lagi adalah John Wayne ini selalu mengambil gaji hasil jeripayah istrinya Lorena, dan semua uang Lorena ini dihabiskan, sama sekali tidak ada untuk keperluan rumah tangga mereka. Nah, tapi lucu dan anehnya nih geng ya, setelah keterangan Lorena, para hakim langsung melakukan diskusi dan musyawarah. Dia nggak tahu nih, mungkin hukum zaman dulu memang agak aneh gitu ya. John ini dinyatakan tidak bersalah. Karena kenapa? Yang jadi korban pemotongan di sini ya si John itu, ya kan? Johnny-nya dipotong, John-nya ya tidak bersalah gitu, karena dia yang korban penyerangan dari istrinya Lorena. Dan Lorena pun dianggap bebas, tidak ditangkap dan dipenjara atas penyerangan atau percobaan pembunuhan, karena dianggap sedang depresi, alias termasuk kepada golongan orang mabuk, orang gila, orang stres. Di luar sana, orang gila, orang mabuk, orang stres itu tidak dipenjara, tapi direhabilitasi gitu ya. Hakim mempercayai cerita Lorena. Dia depresi karena sifat suaminya. Namun hakim juga tidak bisa memenjarakan John karena Lorena tidak pernah melaporkan itu sebelumnya. Harusnya kalau dia mengalami kekerasan fisik dan rumah tangga, dia laporkan ke polisi, polisi akan menangani. Tapi dia buru-buru main hakim sendiri dengan cara memotong si anunya John gitu. Jadi masalahnya complicated dan rumit nih geng. Jadi sama-sama akhirnya nggak dipenjara. Nah, pada akhirnya geng, mereka pun bercerai. Dan selanjutnya apa yang terjadi kepada mereka berdua? Kita bahas sekarang. Nah, kita bahas John dulu nih. John ini sempat membuat sebuah band di mana dia berharap semua urusan medis dapat dia bayar, karena kan biaya rumah sakitnya cukup mahal dan dia masih berhutang gitu ya. Dia membuat band, lalu gagal, dan pada akhirnya dia mendapatkan uang dari hasil penjualan film panasnya dia, film Anu-Anu. Karena kan sebenarnya kejadian dia menjadi bintang film Anu-Anu itu adalah ketika dia sudah bercerai. Jadi dia sempat bikin band dulu setelah bercerai, sampai akhirnya dia dalam terapinya itu membuat film Anu-Anu gitu ya. Sebenarnya judulnya ada nih di data gue, tapi gue nggak mau sebutin ya. Lu bisa cari dengan namanya dia aja deh ya, namanya dia aja lu cari deh, John Wayne Bobbitt. Nah, namun di dalam karirnya dia cukup bagus ya, dalam karirnya membuat film panas ini. Namun dia ini juga banyak problemnya. Ternyata di mana dia ini hari-harinya itu sempat banyak masalah dengan orang. Dia memukul orang dan dia juga sempat terlibat pencurian, sehingga membuat dia ini mendapat hukuman gitu ya. Nggak selesai dapat di kasus dia sama Lorena, malah dia dihukum ketika dia bercerai gitu ya dengan kasus yang lain. Lalu bagaimana dengan sang istri Lorena? Dia setelah menjadi mantan istri dari John Wayne Bobbitt ini, dia mengganti nama Lorena itu menjadi nama lahirnya, yaitu Gallo. Nah, di mana dia juga terlibat sebagai aktivis dalam pergerakan anti kekerasan dalam rumah tangga yang bergerak melalui sebuah kegiatan yang berorientasi pada keluarga. Lalu geng, pada 2009 Lorena diundang ke acara TV Oprah. Kalian tahu kan Oprah Winfrey? Nah, di sana untuk pertama kalinya dua orang ini diundang untuk bertemu, yaitu John Wayne Bobbitt dan Lorena Bobbitt ini yang sudah berganti nama Gallo. Dan di sana ini bener-bener dramatik banget geng. Sudah sekian lama, sekian tahun mereka bercerai, dipertemukan kembali. Dan di sana lucunya ya, Lorena ini ya mungkin memang cewek baik ya. Dia meminta maaf kepada si mantan suami karena perlakuannya itu, dan dia berkata ya dia masih mencintai si suami sebenarnya, cuman ya karena memang suaminya aja gila nih ya, kayak gitu. Dan Lorena juga mengakui kalau ternyata suaminya ini selama perceraian masih sering mengirimkan kartu dan kartu ucapan serta bunga selama di hari Valentine gitu. Jadi nggak tahu ya, masih sama-sama sayang kayaknya, tapi yang satu gila gitu ya. Nah, kasus yang dialami oleh keluarga Bobbitt ini mendorong orang-orang untuk lebih perhatian terhadap isu kekerasan dan pemaksaan di dalam rumah tangga. Beberapa hari setelah insiden tersebut, beberapa perempuan gitu ya bergabung di dalam kelompok feminis untuk mendukung Lorena di dalam aksi anti kekerasan di dalam rumah tangga. Yang jelas kasus ini benar-benar heboh di saat itu geng, dimana dua suami istri ini lancar banget diundang ke TV-TV. Gila nggak tuh, dari kasus yang aib gitu ya, harusnya ini aib banget gitu, tapi diundang ke TV-TV mereka datang. Kalau ini kejadian di Indonesia, kalian udah tahu kan di mana letaknya, di mana mereka harus datang? Close the door. Nah, dan akhirnya ya, kasus ini sangat-sangat terkenal, mendorong para ilmuwan untuk memberikan nama pada sebuah cacing, yaitu cacing Bobbitt. Cacing ini adalah cacing omnivora, di mana hewan ini adalah hewan penyergap yang menguburkan atau bersembunyi di dalam sebuah lubang tanah. Lalu ketika mangsanya lewat, dia menyergap dengan rahangnya yang berbentuk gunting. Nah, jadi akhirnya ini disebut cacing Bobbitt. Gue nggak tahu kenapa ilmuwan malah memberikannya nama cacing Bobbitt. Apa mungkin di saat itu masalah ini sedang heboh? Apa mungkin cara dia menyerang
gunting itu ya kan, jadi terinspirasi, oh iya digunting kan putus gitu, anunya putus. Atau mungkin bentuk cacing ini justru seperti si anunya Bang John Wayne Bobbitt. Gue gak tahu. Menurut kalian kenapa, geng? Coba tinggalkan komentar di bawah.